Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari The Alumnis. Enggak ya? Ada The Dandis, ada The Alumnis. Udah tua dong, Pak. Yoi. Jadi kita belum membuat nama dari alumni ini, grup kita ini apa ngobrolnya. Tapi yang penting adalah kita semua adalah alumni FISIP dan hari ini mau ngobrolin soal gimana kesan dan kesan setelah meninggalkan FISIP. Mungkin kalau saya sih mungkin ya belum 10 tahun ya. Bapak, mohon maaf. Oh, kan senior. Ya paling enggak, tapi beda-beda jauh. Ya, beda-beda jauh ya. Jauh. Oke, intinya adalah seperti itu. Jadi nanti kami akan menceritakan bagaimana perbedaan FISIP zaman kami dan apa yang kami lihat hari ini. Betul. Dan tentunya apa pentingnya kemudian masih mengenal satu sama lain sebagai alumni FISIP Brawijaya. Tapi kan katanya tak kenal maka tak sayang, Pak. Ya. Pak, saya tolong ayo. Kamu ke bawah CNN juga. Iya, sorry. Perkenalkan saya Bram Herlambang, saya alumni Ilmu Politik 2010, sekarang di CNN Indonesia. Jadi mohon maaf, makanya agak formal, tertata gitu. Gitu ya. Monggo. Ya. Sementara suaranya nggak aturan saya ya. Iya. Saya Najih ya. Saya dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi UAD Universitas Ahmad Dahlan dan saya alumni FISIP Ilmu Komunikasi angkatan 2006. Saya di sini merasa agak tidak relate ya. Ya, jadi saya Madini Syafira, jurusan HI angkatan 17, sekarang jadi reporter di Tempo. Wih, manggilnya kita masih kakak dong ya? Iya. Iya, saya memastikan aja. Gitu. Oke, saya pengen ke Mas Naji dulu, yang paling jauh ya. Bedanya zaman sampai dan hari ini yang kita lihat apa gitu. Oke. Yang jelas saya itu adalah generasi perintis bukan pewaris. Asik. Nanti dikasih sound. Kepalanya besar. Oke. Ya, jadi kalau saya sih dulu masuk di 2006 itu masih di GKB ya, masih di RKB. Ya, ruang kuliah bersama. Jadi, for your information teman-teman, FISIP itu dulunya mulai tahun 2004 ya, itu namanya PIS, Program Ilmu Sosial. Oke, jadi program ilmu sosial itu adalah embrio dari FISIP. Dari PIS 2008 ya. 2008 kemudian 2009 itu jadi FISIP. Oke. Perubahannya gimana? Wow, begitu ya. Dulu kalau saya kuliah itu di RKB ya. RKB itu ada akronimnya. Apa itu? Ruang kuliah bersekat. Serius. Karena dulu saya kuliah itu sekatnya rolling door. Sempit atau triplek? Serius. Jadi ada ruang gede gitu ya. Tapi karena kebutuhan ruangnya banyak, jadi disekat-sekat. Ada yang sekat triplek, sekat rolling door gitu. Tapi mungkin jauh beda ya kondisinya mas sekarang gitu ya. Saya tadi masuk ke gedung ABC itu, begitu termasuk ke ruangan ini. Jangan harap 2006 nggak ada kayak gini. Kalau zaman saya ruangan ini yang bersekat. Ini dulu kelas, tapi bisa dipakai teman-teman untuk kegiatan mahasiswa di sini. Oke. Mohon maaf, saya 2000 gedung A, itu waktu awalnya itu cuma gedung A yang jadi, cuma sampai di lantai 3. Cuma sampai di lantai 3. Jadi, sampai di lantai 3 itu, ya lantai 1, 2, 3 itu cuma buat kuliah semuanya. Jadi masih kegiatan administratif masih di RKB, gitu ya, kegiatan administratif lah, ya. Pak Sugeng dan kawan-kawan itu masih di RKB, kuliahnya di sini. Jadi buat informasi juga, ketika Mas Najih lulus, saya baru masuk waktu itu. Nah waktu itu saya masih merasakan FISIP gedung A ini cuma sampai lantai 3. Jadi kuliah dengan suara dodok-dodok, tukang dan segala macam, suara kayak orang minggu pagi lah gimana sih, geraji dan itu masih terdengar. Nah, ini kayaknya beda antara kita berdua dan Vira. Kalau aku dulu udah ada AB, C lagi proses bangun. Cuman yang kerasa banget sekarang kayaknya lebih banyak public space-nya ya, kayak buat kumpul. Bener. Ya kan di bawah itu yang bawah depan gedung B. Terus kebutuhan generasi sekarang kali ya. Iya, betul. Kayaknya itu bagus juga sih karena dulu tuh depan gedung B sempat dipakai buat TEDx-nya UB. Apa itu? Tahu. Jadi kita ada TEDx-nya UB. TEDx tahu kan yang di YouTube itu. TEDx apa itu?
TED-nya Brawijaya, kalau kayak TED Talk di YouTube ya, yang ada satu orang performer yang dia ceritain dengan satu tema khusus. Nah itu tuh dipakai di depan gedung UB itu. Nggak relate saya ya. Jadi dulu seperti di itu. GKB Tengah. Itu GKB Tengah. Aku GKB Tengah itu semuanya ada, ya kan? Pemira di situ. Nyoblosan di situ. Panggung apresiasi masih? Ya, nggak ada. Di GKB nggak ada kan? Nggak ada, saya ingat nggak ada. Nggak ada. Ya udahlah ya. Cukup. Tapi sebenarnya mungkin agak mirip ya kondisi hari ini dengan yang dialami Vira gitu ya. Yang mana itu berarti menunjukkan bahwasanya ada perkembangan yang luar biasa dari FISIP UB ini. Ada tap water juga kan sekarang. Itu ngebantu banget sih buat anak-anak kos yang mungkin ada yang bawa galon sekalian ngisi di tap water. Bisa ya nggak gitu juga sebenarnya gitu ya. Pertanyaannya air isi ulang apa beneran diganti ya? Iya, jangan air 5.000-an itu. Iya. Tapi pertanyaannya berarti sekarang adalah ketika sudah lama tidak ke FISIP, pengen nggak sih merasakan lagi misalkan balik ke FISIP tapi dengan circle yang dulu, paling nggak ya peer group waktu dulu lah, Mbak Vira dulu kali ya. Tentu saja sih, kayak kesini tuh udah kebayang gitu kalau ke kantin rambut pasti bau apek, terus yang ini jualan ini terus sama kawan-kawan beli makanan di sini, kumpul di depan, di gazebo, Lipkor. Masih bisa merasakan vibe itu tiap saya kesini. masih traveling ya. Rambut bau apek tuh maksudnya apa? Itu rambut bau apek, jaket bau matahari lah ya. Karena kantin kan pengap gitu kan Mas. Dia kan di lorong gitu kan antara A dan B connect gitu. Itu asap orang masak terus. Itu tuh mengepal semua karena waktu itu cuma ada kipas angin 1 apa 2 gitu di atap. Jadi pasti apek baju. Zaman saya di RKB itu cuma Dahlia, tahu nggak, fotokopi Dahlia? Yang di ujung belakang kan? Dulu sih di sampingnya Sekber. Tangga. No, sekarang aku tahu. Sampingnya Sekber pokoknya dulu. Ada fotokopi Dahlia kemudian pindah pojok ke belakang. Sekber itu yang jadi Sekret BEM apa DPM? Aduh lupa saya. Jadi yang di tengah. Ini beda zaman emang. Susah menyamakan. Ya, jadi zaman saya itu belum ada kantin dan lain sebagainya. Makan itu pasti ke Hutan Mipa. Hutan Mipa dulu masih ada soto, masih ada lalapan dan lain sebagainya. Ya, masih banyak lesehan. Begitu. Kemudian beli makanan ringan itu di Dahlia. Itu fotokopi sekaligus semua kebutuhan ada rokok. Begitu ya. Terus teh botol. Ya semuanya ada. Terus kalau mau makan agak berat dikit ada bakso keliling. Oh iya. Oh cuanki. Iya. Mas Rejik bisa membayangkan nggak misalkan dengan teman-teman yang dulu, tapi di suasana yang sekarang. Kira-kira di titik mana Mas Najik akan nyaman merokok, makan pentol, segala macam? Saya malah nggak bisa membayangkan kalau saya di circle sekarang ini dengan circle saya dulu kemudian di gedung yang sekarang. Kenapa saya nggak ada bayangan? Karena sekali lagi saya circle bayangan saya itu pasti di GKB, begitu. Karena memang bawah tangga itu, ya kan itu kan jadi hal yang cukup memorable. Tangga depan kan biasa buat nongkrong dulu tangga depan gede gitu kan. Kemudian bawahnya lagi yang hadap ke parkiran itu tempat kami menunggu satu ke kuliah yang lainnya. Memorable-nya di situ. Kalau sekarang di sini agak pusing saya mau membuat sebuah imajinasi saya ngumpul di sini susah karena memang nggak di sini ini ya tes saya atau feel saya ketika kuliah di FISIP nggak di sini. Tapi ketika saya kemarin main di RKB yang mana cuma 2 lantai ada liftnya. Serius Bram? Serius ada liftnya Bram. Makanya tuh ya ada liftnya. Wow, 2 lantai ada liftnya. Dan hilang semua kenangan itu. Ya. Ini ibarat anak SMA lulus tapi sekolahnya baru dibangun. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kalau memang kondisinya begitu, Mas akan mencoba ini nggak sih? Saya yakin kan Mas Najib pasti masih berjejaring dengan teman-teman alumni. Betul. Akan mencoba nggak sih Malang yuk segala macam kita mencoba mengingat nostalgia gitu. Ya pengennya kayak gitu, tapi kayaknya udah nyebar deh Bram. Susah ya? Udah nyebar, ya kan? Karena memang ya teman-teman yang asli Malang nggak banyak waktu itu gitu. Tapi rata-rata anak-anak Jawa Timur masih ada lah gitu. Kemudian Jawa Barat sama Jakarta dan Kalimantan. Jadi udah nyebar. Adalah momen untuk pengen ngumpul begitu, tapi kapan itu harus ada satu momen yang mungkin FISIP UB harus ngundang alumni. Ya begitu ya, reuni besar atau tuh kan semangatnya saya. This one is gogrok gitu. Ya itu mungkin harus ada satu momen. Tapi gitu. ada grup alumni yang aktif gitu nggak? Ada. Masih aktif? Masih yang nggak ada ada. Mas Najinya kan? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Tapi kalau selalu saya posting beberapa foto-foto di GKB begitu ya.
itu pasti langsung iya betul. Oh, GKP kayak gini gitu ya. Asli, tapi yang jelas saya kangen dengan kondisi yang seperti itu. Yang waktu itu ya. Ya. Nah kalau Bram begitu, apa Bram? Ada bayangan nggak Bram? Kok kamu ngumpul dengan circle sekarang, circlemu dulu dengan kondisi yang sekarang? Kayaknya enggak ya, karena salah satu tempat nongkrong zamanku 2009-2012 adalah Mipa Corner. Paling nggak soto babon yang di belakang. Aku nggak tahu. Udah nggak ada mas. Aku juga suka soto itu. Dulu soto babon. Soto babon itu di hutan Mipa. Oh gitu. Sebelum di belakang Visip ya? Iya. Tapi kan sekarang di samping ITN kan ada. Aku nggak tahu lagi. Itu soto babon sama. Enggak, pindahan yang dari sini bukan? Jadi waktu itu sempat ada 2 cabang lah kayak gitu. Detail loh, Mas. Iya, karena yang jual sama dan aku setengah tahun yang lalu itu masih main ke samping ITN begitu. Bapaknya itu masih ingat, Mas, anak Visip ya. serius. Pakai tulisan PKK Mambang. Satria juga. Dan masih ingat, saya kan suka uritan ya, Mas. Nggak ada uritannya sekarang. Oh gitu. Tuh, masih ingat. Saya membayangkan di situ, Mas. Ya, tapi ketika hari ini berubah ya susah mengenang itu lagi. Itu dia. Nah mungkin Ovira masih ingat. Masih kebayang banget sih, kayak kalau sama temen-temen sambil nunggu kelas, aku pengennya kumpul di depan gedung B yang tadi kita foto itu ya. Kayak kebayang di situ sambil entah nyicil kerjaan atau sambil makan, ngemil, beli di koperasi bawah. Beli jajan micin-micin itu kan masih banyak ya di koperasi dulu. Timeless ya. Oh dari dulu juga jual jajan micin-micin itu. Ada. Yang cuma 1000-an apa? Iya, jadi masih kebayang. Tapi walaupun kalau kemudian mengumpulkan semua kan mungkin butuh effort dan butuh waktu yang agak panjang. Kalau Vira kira-kira masih berkomunikasi intens nggak sih? Paling tidak gini, Vira setahu saya kan adalah perantauan, tidak di Malang dan tidak di kota asalnya. Nah itu akhirnya ketika pindah misalkan, hubungi nggak teman-teman yang di sana misalkan untuk join kosan. Kalau cowok kan biasa gitu ya, kalau merantau join kosan dulu sambil nyari kosan yang lain. Nah Vira gimana? Iya sih bangun jaringan sih, karena emang aku anaknya suka nongki lah istilahnya, banyak bahasanya sekarang ya. Jadi bentuk grup, nama grupnya tuh HIUB Cabang Jakarta gitu. Jadi semua TKI di Jakarta itu kumpul di situ. Kalau kita mau nongkrong tinggal info di situ, atau mungkin ada teman-teman yang bahkan bisa juga sharing info soal job vacancy atau mungkin apa segala macam, kan itu memang bermanfaat banget gitu. Jadi emang kerasa sih dengan kita berjejaring lebih mudah lah di tanah rantau gitu. Chapter Jogja? Nah ini dia, gini, Jogja ini karena nggak banyak anak UB yang asli Jogja pada saat angkatan saya begitu. Kalaupun ada yang di Jogja, itu dia hanya studi lanjut di S2. Oh iya, kayak beberapa teman kita yang betul. Tapi setelah mereka lulus S2, mereka kembali ke daerah masing-masing, mereka berkarir tidak di Jogja. Begitu. Jadi ya hanya sekedar transit 2 tahun atau 3 tahun aja. Begitu. Jadi ya saya sempat buat begitu chapter Jogja begitu. Tapi ketika mereka udah beres kuliah S2-nya, udah. Jadi agak susahnya di situ. Mungkin akan berbeda kayak Vira atau Bram yang di Jakarta kali ya. Tapi kalau dengan kondisi gitu, untuk kasus Mas Naji dulu ya, itu hambatan atau kemudian potensi bahwa oh ya udah sampai yang di Jogja tapi masih kurang tidak terlalu banyak lulusan UB, misalkan ada lulusan Visip mau berkarir di Jogja, bisa nggak sih misalkan? Bisa banget. Kontak potensi di sana segala macam. Bisa banget. Karena gini, potensi Jogja itu kan ya pendidikan begitu. Jadi kampus banyak di sana begitu ya, apalagi kalau program komunikasi itu di Jogja banyak banget, program studi komunikasi banyak banget. Kemudian HI ada berapa lah ya, nggak sebanyak komunikasi. Tapi setidaknya kalau seandainya teman-teman mau berkarir di Jogja, apalagi di dunia pendidikan, jadi dosen gitu ya kayak saya begitu, ya mungkin bisa banget gitu, bisa minat, banget. Mas. Nah, minat S2 dulu. Iya, S2 dulu. Ini langsung ya. Iya kan? Ya, ambil S2 nanti bisa berkarir di mana aja. Salah satunya di Jogja. Tapi itu berarti yang Mas Najih lakukan. Ya, kita bicara soal pencapaian, itu artinya Mas Najih konsisten sekolah dulu dan gimana sih? Nah, iya, jadi kalau bicara masalah karir, Bram, saya itu berawal dari asisten dosennya Pak Muafik. Di Visip? Di Visip, Oke. Begitu. Jadi semester 7, semester 8, itu saya diminta untuk jadi asisten praktikumnya Pak Muafik. Mulai dari situlah saya kepikiran untuk jadi dosen. Oh ternyata enak ya ngomong sama mahasiswa, begitu, sama adik tingkat, gitu. Pada saat itu masih adik tingkat ya. Oh enak juga, begitu. Mulai dari situ saya kepikiran jadi dosen. Kemudian setelah saya lulus, saya luruskan niat untuk lanjut S2, ya alhamdulillah jadi dosen sekarang. Dan gitu. Jadi Kaprodi. Ini saya bonus saya nunggu kata itu keluar, pancing aja deh kalau gitu.
Itu hanya bonus Bram, itu hanya bonus. Tapi lihat lurus saya dari Kak Prodi. Nah, kalau Bram, karir, gimana tuh Bram? Tanya dulu dong. Oh, pengen ditanya. Lah kan udah saya tanya. Iya. Karir di Jakarta memulai memang dengan bidang yang tidak sesuai. Saya di awal tadi menyebutkan bahwa memang saya ilmu politik, tapi kerjanya kan sebetulnya mungkin lebih dekat dengan komunikasi gitu ya. Saya di jurnalistik. Nah, yang dilakukan adalah kebetulan jurnalistik adalah tempat di mana semua jurusan bisa masuk, kebetulan Mas. Betul. Jadi itu yang sangat memudahkan, kita diajari semua dari awal dan plus praktek tentunya. Akhirnya itu membuat ya kayak saya yang ilmu politik dan beberapa teman-teman kayak saya punya teman yang gizi, pertanian dan segala macam. Mereka bisa belajar di situ. Itu tadi seperti yang Mas Najib pun lakukan bahwa soal konsistensi. Akhirnya kita bisa berjenjang lah ibaratnya sampai pada ya posisi-posisi yang ada saat ini kayak gitu. Iya. Sebetulnya mungkin menurut saya spiritnya sama tapi mungkin bidangnya saja yang berbeda betul, ya nggak sih Fir? Begitu ya Vira, Vira juga di bidang komunikasi kan karena memang jurnalis Tempo begitu ya. Kalau saya udah dengar Tempo tuh legend. Iya, salah satu media legend kan. Iya sih, kenapa dulu kepikirannya di Tempo karena aku mungkin anak Persma dan mungkin Mas Siapa Mas ya? Bram. Aku ingatnya Herlambang. Lupa nama temennya Parbat. Dan lalu Mas Bram kan Persma juga kan ada beberapa media yang kita jadiin kiblat gitu kan sebagai anak pers kayak ada Tempo, ada Tirto, dulu Mojok, kayak gitu. Pasti jadi impian begitu ketika lulus, oh aku mau di media ini gitu. Dan ya syukurnya masuk. Alhamdulillah ya. Jadi kuncinya apa? Saya nunggu nih. Kuncinya adalah eager to learn dan adaptif. Jadi harus semangat untuk menggali info, untuk explore dan juga harus adaptif karena kerjaan jurnalis kan di lapangan kan gini banget ya, Mas ya. Apa tuh? Gini berliku-liku, dinamis, cair lah istilahnya. Jadi kalau nggak adaptif bakal kesusahan sih menurutku. Oke, nah itu berarti bisa juga digunakan pesannya untuk para alumni yang baru, yang baru menghadapi dunia kerja dan juga mahasiswa kali ya. Tapi aku pengen spesifik ke Vira dulu. Kira-kira sebagai alumni FISIP apalagi, bagi mahasiswa satu yang baru masuk, kayak yang kita temuin tadi pagi, atau kemudian yang baru lulus, apa tipsnya supaya kemudian bisa konsisten, bisa establish kayak kamu? Kayaknya mesti melakukan hal yang bisa bikin happy dan enjoy sih. Yang kupegang itu ya, ketika kalau mau enjoy, ketika emang happy ngelakuinnya, nggak ada masalah gitu, sesusah apapun pasti ada keyakinan kalau oh bisa kok, aku suka kok kerjaan ini kayak gitu. Memang ada sih, ada fase dimana ini love dan hate relationship, cuman ya tetap karena itu passion, enjoy, happy gitu. Jadi tapi bisa nggak ya passion itu ditemukan saat jadi mahasiswa atau masih memang berproses? Atau passion itu bisa berubah Mas ketika udah lulus, ketika udah alumni? Iya. Silakan. Kalau aku sih mungkin bisa jadi berubah begitu, karena memang kita harus berani coba-coba sesuatu yang baru, begitu. Tapi yang jelas do what you love itu yang harus benar-benar kita pegang gitu. Kalau kita nggak suka begitu ya, walaupun dipaksa mungkin agak susah. Mungkin ada beberapa orang yang suka coba-coba walaupun nggak suka tetap dicoba begitu. Tapi kalau saya lebih memilih lebih enjoy dengan apa yang saya suka, begitu ya. Saya tadi sudah saya nyoba yang pertama ngajar begitu ya. Jadi asisten praktikum, kemudian ternyata enak, begitu ya. Ternyata saya mencintai dunia ngajar, begitu. Ya sudah, saya akhirnya konsisten dengan dunia pendidikan, gitu. Nah, karena dunia pendidikan ini sekarang lebih menarik, apalagi saya anak komunikasi, begitu ya. Kemudian dunia komunikasi adalah dunia yang salah satu dunia yang dinamis, begitu ya. Saya juga mencoba diri saya sebagai konten kreator. Nah, gitu sehingga ketika saya jadi konten kreator tuh ngerti apa yang sudah menjadi habit mahasiswa atau milenial gitu, karena kan marketnya kan milenial tuh. Oh, iya dong. Sekali mendayung 2 pulau ini ya. Itu. Jadi kalau saya ngajar itu apa yang sedang menjadi perbincangan di masyarakat di mahasiswa, saya ngerti. Jadi gitu. sama mahasiswanya bondingnya lebih dapat gitu ya, itu karena dia. bahasanya relevan juga sama mereka. Itu dia Firi. Yang maksud saya itu. Jadi nggak terus ilmunya itu lampau-lampau enggak gitu. Tapi ilmu komunikasi kan hal yang cukup general, kemudian tinggal diaplikasikan di konteks yang lebih kekinian. Gitu, katakanlah kemarin sempat booming ketika konten saya lupa
Wes Anderson katakanlah, ya, gitu kan. Semuanya bikin Wes Anderson walaupun kita nggak tahu who Wes Anderson is, gitu kan. Atau karyanya yang gimana? Nah, atau karyanya yang gimana. Tapi saya ngerti, oh jadi sekarang yang lagi populer itulah konten dari Wes Anderson. Sehingga kita harus cari siapa itu Wes Anderson dan lain sebagainya. Jadi apa yang jadi perbincangan sekarang, gitu ya, kita harus tahu. Adaptif ya, berarti ya. Itu dia adaptif. Ya, jadi harus adaptif. Dan jadi kunci. Ya, berevolusi ya, bukan evolusi, berinovasi. Ya kan, kreatif, inovatif dan produktif. Itu apa ya? Kayaknya kok rasanya sering denger ya. Di film macam jadi kan peace. Ya. Kreatif, inovatif dan produktif. Itu enggak Fir? Enggak ya? Kamu Bram? Lupa. Iya, demi Allah lupa. Visip 2010 apa ya tagline-nya? 2006 itu adalah ya itu tuh, jargonnya itu kreatif, inovatif dan produktif. Kalau yang sekarang yang tangguh satu perjuangan itu? Bukan itu yel-yel. Itu yel-yel, itu tangguh satu perjuangan itu yel-yel. Tapi kalau ininya kreatif, inovatif, produktif gitu. Itu visip tuh. Peace. Peace ya? Iya. Yaudahlah. Tapi intinya begitu ya. Jadi itu bisa diterapkan pada mahasiswa baru ataupun mereka-mereka yang baru lulus soal adaptif dan juga konsisten. Betul gitu. Nah, kalau Bram gitu. Sama sebetulnya kayak yang kita garis benang merah yang kita bicarakan dari awal bahwa sebetulnya spirit atau kemudian semangatnya pasti akan sama, tapi bidangnya yang berbeda. Adalah soal konsistensi, soal kemudian ya manusia kan selalu bisa bertahan hidup di atas rantai makanan kan karena adaptasi tuh. Betul. Ya, memang adaptasi ini memang harus perlu gitu. Karena memang begini, dunia ini kan dinamis begitu. Jadi adaptasi ke semua lini, katakanlah begini deh, pandemi. Gitu ya. Kita yang tadinya ngobrol langsung kayak gini, kita harus social distancing, pakai masker kemana-mana. Kemudian semua dilakukan secara daring dan lain sebagainya. Itulah salah satu kenapa manusia harus berubah. Betul. Walaupun sekarang akhirnya sudah meninggalkan juga beberapa platform. Iya, tapi kan dampak dari pandemi itu kan sekarang luar biasa, Bram. Kita lebih kenal dengan yang namanya teknologi, kita lebih high tech savvy itu dari situ menurut saya. Begitu kita bisa kenal dengan yang namanya Zoom, kemudian kita kenal dengan berbagai macam platform. Bagi saya itu salah satu hikmah. Hikmah. Pun nonton nggak harus ke bioskop, bisa di HP sekarang. Kan? Pekerjaan remote juga banyak banget ya sekarang bermunculan sejak pandemi. Ternyata banyak orang nggak perlu kantor, ternyata bisa lewat remote semuanya. Dan itu bisa jadi pengetahuan juga, dan mungkin bisa jadi pembekalan juga buat para mahasiswa ke depan kerja itu nggak harus kantor. Itu dia. Work from everywhere. Iya kan? Ini digital nomad apa namanya? Iya, jadi apapun itulah pokoknya. Tapi yang jelas itu menjadi salah satu profesi baru, teman-teman. Iya kan? Salah satu profesi baru yang mana kita nggak harus stay di kantor, stay at office dari katakan jam 8 sampai jam 4 lah, katakan seperti itu. Kita bisa melakukan apapun, begitu ya. Bisa dan dimanapun. Betul, dari coffee shop. Tapi jangan beli satu kopi dari pagi sampai sore. Wah, kesindir. Oke. Terakhir teman-teman. Kalau tadi kita bicara soal, saya yakin itu lebih fokus pada mereka yang akan di dunia kerja. Tapi bagaimana adaptif tadi untuk teman-teman mahasiswa? Kan biasanya apalagi yang baru masuk tuh euforia, semangat, jiwa korsa, jurusannya itu biasanya. Nah, ini Pak dosen gimana? Ya, harus dijaga begitu. Walaupun memang ada nanti di satu titik teman-teman merasa bosen, teman-teman merasa capek, itu ada begitu. Tapi tetaplah bertahan begitu. Kenapa? Kalau saya mikirnya begini, satu, orang tua, teman-teman yang di rumah datang ke Malang, ya itu duit nggak sedikit. Itu aja kalau saya. Itu duit nggak sedikit, bisa puluhan bahkan sampai ratusan juta. Begitu. Itu aja. Pokoknya ketika teman-teman itu, ketika orang tua sudah berkorban, teman-teman harus balas pengorbanan orang tua dengan apa? Dengan kuliah yang benar di FISIP UB. Betul. Iya kan? Kalau saya mikirnya itu aja. Kamu? Orang tuanya ada di sini nggak? Tanpa viral. Langsung berebus bili. Gimana, Fir? Untuk bisa adaptif ya? Mungkin karena anaknya emang udah cair, jadi... Nggak, ini untuk mahasiswa. Oh iya, untuk mahasiswa baru ya. Untuk bisa adaptif. Jadi tidak hanya terkungkung pada jurusannya, tidak hanya terkungkung pada hobinya. Jadi kan di mahasiswa kegiatan UKM, LSO kan banyak. Gimana dia? Mungkin kayak yang aku bilang tadi sih Mas Bram, soal laboratorium itu tadi. Dimana
memanfaatkan environment lingkungan sekitar itu sebagai laboratorium. Jadi karena itu laboratorium kita sendiri, it's okay gitu untuk explore apapun, untuk nyoba ini, untuk nyoba itu, dan salah itu nggak apa-apa banget, apalagi mahasiswa baru kan. Jadi ya itu sih mungkin untuk menjadikan laboratorium sekitar kita jadi apalagi ilmu sosial ya, maksudnya ilmu sosial, ilmu politik itu kan laboratoriumnya benar di masyarakat. Nggak harus masuk ke lab ya kayak gini ya. Mungkin Ilkom ada beberapa tools yang seperti ini, tapi kan lebih dari itu, masyarakat itu kan adalah laboratorium yang benar-benar terbuka. Dan mulailah dari sekitar kalian. Ya, itu dia. Benar. Jadi kalau kita lihat fenomenanya, katakanlah saya di komunikasi, kita lihat fenomenanya anak, katakanlah sekarang Malang itu gimana? Kan sekarang Malang itu kan luar biasa ya. Ya kan, narasi Malang ketika pas mau kuliah itu kan nggak cuman Malang sebagai kota dingin, tapi kan ya banyak lah begitu, kota ngopi lah. Saya masih ingat loh, apa daerah Tugu Pesawat ke utara itu apa namanya? Sudimoro. Sudimoro. Itu tempat waktu saya kuliah. Zaman Mas Naji gimana itu Sudimoro? Itu masih jadi tempat orang buang tuyul gitu. Sudimoro itu ke arah mana sih? Kopian itu Mas, patung pesawat. Patung pesawat ke utara, Bram. Oh iya. Itu sekarang kan tempat ngopi semua ya, Bram. Nggak tahu, makanya nanti kita ke sana, Bram. Serius. Dan itu sampai ujungnya Sudimoro itu tempat kopi. Iya. Mau yang kopi 5 ribuan ada, sampai yang 50 ribuan ada, Bram. Betul. Ya, tempat dulu waktu saya kuliah itu adalah tempat orang buang tuyul. Maksudnya apa, saking sepinya, nggak ada yang sawah tok kan sawah tok, masih sawah tok. Iya, jadi emang Malang memang begitu bertransformasi sedemikian rupa. Teman-teman pun juga harus bertransformasi dan coba semua hal. Yes. Okay. As long as positif lo ya. Oh iya betul. Sorry nanti takutnya ke hal yang lain. Oke deh. Kira-kira itu kali ya pembicaraan kita, kurang lebih 30 menit ngalor dulu, tapi artinya kita membagikan perspektif sebagai alumni, dan juga ini harapannya bisa bermanfaat untuk para alumni yang baru saja lulus, mungkin untuk tetap berjejaring, mengenal teman-temannya yang dulu, dan juga untuk para mahasiswa supaya tidak terkungkung dan berani mencoba hal-hal yang baru. Karena biasanya kalau kata orang, habiskan jatah gagalmu saat muda. Saya ini korban quote emang. Iya. Oke deh, kalau gitu saya Bram Herlambang pamit. Saya Madini Syafira. Saya Muhammad Najib Frianto. Sampai ketemu di konten berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.